Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Malam ini kami akan mengkaji surat Al-Kahf ayat 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Shadaqallahul azim. Surat Al-Kahf ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kita sudah sadar diri bahwa diri kita ini adalah ciptaan Allah? Apakah kita sudah menyadari bahwa diri kita ini diwujudkan oleh Allah? Apakah kita sudah menyadari bahwa badan-badan ini dihidupi oleh Allah? Jadi badan ini tidak hidup sendiri, akan tetapi badan-badan ini dicipta dengan hidupnya Allah. Tanpa hidupnya Allah, maka badan-badan kita ini tak akan tercipta. Jadi mari kita buktikan bahwa hidup inilah Allah. Mari kita buktikan. Sejak kapankah badan-badan ini awal dihidupi oleh Allah? Sejak dari tanah yang mati itulah badan-badan ini, cikal bakal badan ini yang dari tanah itu dihidupi oleh Allah. Dihidupi dengan hayatullah, diproses dengan hayatullah, disuapi dengan hayatullah, diminumi dengan hayatullah, dicukupi dengan hayatullah, dijaga dan dibimbing oleh hayatullah sejak dari tanah sampai kepada tumbuhan, diproses, diperjalankan terus hingga menjadi buah-buahan, sayuran dan padi,
sehingga hasil tumbuh-tumbuhan itu dikonsumsi oleh badan yang dihidupi oleh Allah berupa kedua orang tua kita. Setelah makanan-makanan itu dimakan oleh kedua orang tua kita, maka orang tua kita, kedua orang tua kita tidak ikut-ikut memproses di dalamnya. Kedua orang tua kita tidak ikut-ikut memilah-milah makanannya, karena badan-badan ini ciptaan Allah, jadi yang mengurusi juga Allah di dalam pencernaan kedua orang tua kita. Sehingga dipilah-pilahlah saripati makanan itu sehingga menjadi sperma dan sel telur. Apakah sperma ciptaan ayah kita, bapak kita, dan apakah sel telur itu ciptaan ibu kita? Kan tidak. Semua itu diproses dan dicipta oleh hidup yang menghidupi badan-badan kedua orang tua kita. Seumpama hidup ini milik kedua orang tua kita, seumpama hidup ini milik manusia, maka pasti yang memproses, pasti yang mencipta sperma dan sel telur adalah manusianya. Bila memang hidup dan badan ini milik manusianya. Akan tetapi selama ini manusia tidak ikut-ikut memproses, menjaga, mencukupi apa-apa yang dibutuhkan oleh tubuh ini. Maka dari itu hiduplah yang memproses. Allah lah yang memproses, Allah lah yang mencipta, Allah lah yang membimbing seluruh keadaan di dalam tubuh-tubuh kita semua. Seumpama hidup dan badan ini milik kita manusia, maka setelah makan dan minum pastilah kita yang memproses seluruh makanan dan minuman yang sudah kita konsumsi. Cara memprosesnya adalah tangan kita, kedua tangan kita masukkan lewat mulut, terus dimasukkan sampai menuju ke pencernaan. Di situ tangan kita memilah-milah saripati makanan sehingga ini dijadikan daging, ini dijadikan darah, ini dijadikan energi, ini dijadikan vitamin, ini dijadikan kotoran. Seumpama hidup dan badan ini milik kita, tentulah kitalah yang mengurus semua itu. Akan tetapi nyatanya selama ini kita tidak tahu apa-apa. Kita tidak ikut mengurus apa-apa yang ada di dalam tubuh ini. Karena tubuh ini, karena badan ini bukan ciptaan manusia, bukan milik manusia. Jadi yang memilikilah, yang mengurusi semua kebutuhan badania yang diciptakannya, yakni hayatullah. Tanpa ada Allah, tanpa ada hayatullah, maka seluruh proses-proses kejadian cikal bakal badan kita ini tidak akan terwujud.
Maka dari itu Allah menciptakan manusia dan Allah mengetahui apa-apa yang dibisikkan oleh hati manusia. Mana mungkin Allah tidak mengetahui bisikan-bisikan hati manusia, sedangkan yang membisikkan ke dalam hati manusia itu ya Allah sendiri, yang mengkehendakkan hamba-hambanya, yang mengkerentekkan, yang mengutus badan-badan ini untuk bertindak laku, untuk bersyariat. Jadi syariat di sisi Allah itu adalah seluruh pergerakan badan inilah syariatnya Allah. Sejak manusia bangun tidur hingga tidur lagi, semuanya pergerakan itu adalah pergerakannya Allah, pergerakannya hidup, bukan pergerakan manusianya sendiri. Akan tetapi selama ini kita tidak menyadari itu semua. Kita selama ini tidak menyadari bahwa Allah itu lebih kuasa daripada diri kita. Karena kita sebagai yang dicipta, mana mungkin bisa melakukan apa saja tanpa yang mencipta. Bila diri kita ini merasa pemilik hidup dan badan ini, berarti yang mencipta adalah diri kita sendiri, bukan? Akan tetapi selama ini kita seakan-akan memposisikan diri di hati kita seolah-olah seperti pencipta hidup dan badan ini. Seolah-olah semua laku yang kita lakukan ini dikuasai oleh diri kita sendiri. Seolah-olah sholat yang kita kerjakan selama ini adalah bersumber dari kerentek hati manusia kita sendiri selama ini. Semua ibadah seakan-akan itu keluar dari kerentek manusianya selama ini. Karena selama ini manusianya masih buta akan Tuhannya, alias belum bertuhan, melainkan mentuhani dirinya sendiri, maka tak akan pernah bisa kenal dengan Tuhan yang mentuhani diri manusia kita, Tuhan yang menciptakan diri manusia kita. Karena selama ini kita belum cukup kenal dengan Allah Tuhan yang kita sembah, Allah Tuhan yang kita abdi. Dan seolah-olah selama ini kitalah yang merasa jadi penguasa, seolah-olah kitalah selama ini yang berkedudukan menjadi Allah. Bagaimana kita tidak menyerupai Allah di dalam hati kita, sedang sifat-sifatnya Allah sudah kita akui selama ini sebagai sifat diri manusia kita. Kita tidak terasa, kita tidak menyadarinya bahwa selama ini kitalah yang mengaku-ngaku jadi Allah, tapi tidak sadar. Coba buktikan siapakah yang wujud di hati kita selama ini. Kan diri manusianya, daripada Tuhan pencipta diri manusianya. Di dalam hati kita, kitalah yang paling kotor,
yang paling hadir menjadi penguasa hidup dan badan ini. Lalu bagaimana posisi Allah sebagai pencipta diri kita? Mestinya Allah itu di dalam hati kita ini kita wujudkan keberadaannya. Loh, kok malah Allah kita gaibkan dan kita tiadakan selama ini? Ini kan terbalik. Yang hamba menjadi Tuhan, yang Tuhan digaibkan, ditiadakan. Berarti selama ini kita belum bertuhan. Karena yang wujud di hati kita, karena yang menguasai kehidupan dan badan ini adalah kita sendiri. Terbukti di seluruh amal-amal kita, sholat-sholat kita, ibadah-ibadah kita, semuanya berpulang rojiun kepada yang fana, yang hancur, yakni linafsi. Ibadahku hamba, sholatku hamba, puasaku hamba, sedekahku hamba, zakatku hamba, hajiku hamba. Seluruhnya tertuju kepada kehancuran. Semuanya berpulang kepada yang fana. Karena selama ini kita tak bertuhan, melainkan mentuhankan diri kita sendiri. Kita tidak mentuhankan Allah pencipta diri kita selama ini. Bila memang kita bertuhankan Allah, maka nyatakanlah Allah, maka wujudkanlah Allah, maka hudurkanlah Allah di hati kita. Inilah yang dinamakan bertuhan. Bukan malah Allah kita gaibkan, Allah kita tiadakan. Apa fungsinya Allah bila kita gaibkan? Apa fungsinya Allah bila Allah kita tiadakan? Itu tandanya kita tak rela, kita tak ridho bahwa Allah itu Tuhan kita. Allah itu pencipta manusia kita, dan Allah itu penguasa di seluruh apa-apa yang kita kerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu. Urat leher ini adalah urat kehidupan badan, urat kehidupan manusianya. Namun apabila manusia ini masih merasa menjadi Allah, yakni manusia merasa masih diri manusianya yang merasa hidup, maka manusia tak akan pernah berjumpa dengan yang lebih dekat dari diri manusianya. Siapa? Allah. Maka manusia akan buta kepada Tuhannya. Bila hati manusia buta akan Allah Tuhannya, bagaimana mungkin manusia bisa mengabdi kepada hal yang ditiadakannya, kepada hal yang digaibkannya? Logikanya begini. Apabila kita bertuhankan kepada Allah, maka
Wujudkanlah Allah di hati kita. Hidupkanlah hidup ini milik Allah. Kuasa ini milik Allah. Inilah hakikatnya bertuhan. Jadi manusia kembali kepada kebalikan sifat-sifatnya Allah yang selama ini diakui sebagai sifat manusianya. Yang asalnya manusia merasa wujud, harus dengan rela dan ridho kembali menyatakan bahwa manusia itu bersifat adam, tidak ada. Maka tiadakanlah kewujudan diri manusia kita, maka tiadakanlah kehidupan diri manusia kita, maka tiadakanlah kuasa diri manusia kita. Maka inilah yang dikatakan bertuhan, menjadi abdun, menjadi abdi, yakni manusia yang bertuhankan Allah secara nyata. Maka dari itu iman dan Islam itu tidak cukup hanya yakin saja. Yakinnya abal-abal, yakin Allah Tuhanku tapi tidak kenal Allah, mana mungkin dikatakan bertuhan. Yakin bahwa yang ia sembah di dalam sholat dan ibadahnya Allah, namun di dalam sholat dan ibadahnya ia tidak menyaksikan Allah. Kita tidak menyaksikan Allah di dalam seluruh sholat dan ibadah kita. Yang kita saksikan selama ini siapa? Yang kita saksikan selama ini adalah diri kita sendiri sebagai Tuhannya, diri kita sendiri sebagai penguasanya di dalam seluruh sholat dan ibadah-ibadah kita selama ini. Selama ini sesungguhnya iman kita ini dusta. Kita sama sekali tak beriman kepada Allah. Kita tak beriman kepada inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa solatku, bahwa ibadahku, hidup dan matiku ini hanya milik Allah, bukan milik manusianya. Bila hidup saja sudah milik Allah, bagaimana manusia bisa punya apa-apa? Bagaimana manusia bisa mengakui apa-apa? Bagaimana manusia bisa merasa memiliki apa-apa, sedangkan hidup saja tak punya? Maka dari itu, bila manusia sudah menyadari, sudah memakrifati hakikat diri sejati manusianya, maka akan sadarlah manusia di alam ketiadaannya. Manusia hanya menyatakan bahwa Allah lah yang wujud, Allah lah yang hidup. Bismillahirrahmanirrahim dalam surat Al-Hadid ayat 3. Huwal awwal wal akhir wa zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal dan dialah yang akhir, dan dialah yang zahir dan dialah yang batin. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Apa makna zahir batinnya Allah itu? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Seluruh bayi yang terlahir ke dunia ini dalam keadaan suci, bersih dan fitrah.
Siapakah yang maha suci itu? Manusianya kah? Inilah bukti tohir batinnya Allah, yakni hidup yang ada di bayi itulah yang maha suci, dan badan bayi itulah yang maha suci. Tohir batinnya Allah. Batinnya adalah hidup, zahirnya Allah adalah badan-badan ciptaannya ini. Badan-badan seluruh manusia inilah bukti tohirnya Allah. Maksudnya bukan bentuk-bentuk tohirnya Allah. Yang dimaksud tohirnya Allah itu adalah bukti bahwa Allah lah pencipta badan-badan manusia ini. Bukti bahwa hidup itu wujud. Bukti bahwa hidup itu maha suci. Jika hidup itu maha suci, berarti tidak ada hidup lagi kecuali hayatullah. Jadi ketika kita masih merasa di hati kita bahwa hidup ini adalah hidup manusia kita, inilah kedustaan manusia. Dan seluruh apa yang dikerjakannya, dan seluruh amal apa-apa yang dikerjakannya, dan seluruh ilmu-ilmu yang diunggul-unggulkan, itu semuanya dusta. Karena hati telah mensekutukan Allah dengan diri manusianya. Hati telah mensekutukan hidup Allah dengan hidup dirinya. Hati telah mensekutukan kuasa Allah dengan kuasa dirinya. Inilah tanda-tanda manusia yang belum bertuhan. Kita ulangi lagi, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu. Maksudnya urat leher di sini kehidupan manusiamu, kehidupan manusia kita. Selama ini kan kita yang merasa hidup. Inilah yang dimaksud urat leher. Ketika urat leher ini belum terputus, ketika kita masih merasa bahwa hidup ini milik kita, maka selamanya kita tak akan pernah berjumpa gerangan Allah yang lebih dekat daripada diri kita sendiri. Yakni ketika hidup ini sudah kita pasrahkan kepada yang punya hidup, yakni Allah, kita kembali kepada sifat kewujudan diri manusia kita yang bersifat mati, maka nyatalah hayatullah di hati kita. Maka nyatalah Allah yang mentuhani badan-badan kita. Makanya telah Allah yang menguasai seluruh pergerakan-pergerakan syariat-syariat badan kita, sehingga di dalam ibadah dan sholat kita maka terjadilah lillahi ta'ala, maka sesuailah dengan apa yang diajarkan Allah dan yang diajarkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni hati selalu lillahi ta'ala di dalam ibadah dan sholat, agar di luar ibadah dan sholat hati tetap lillahi ta'ala. Maksudnya hati merasa dituhani oleh Allah, tidak jadi Tuhan sendiri, sedang Allah digaibkan. Maka wujudkanlah Allah di dalam hati kita, maka nyatakanlah hidup bahwa hidup ini Allah. Maka inilah yang dimaksud bertuhan. Manusia mentuhankan Allah. Jadi manusianya sudah tahu diri bahwa dirinya hanyalah ciptaan, bukan pencipta.
Namun selama ini kita berlagak seolah-olah kitalah penciptanya, kitalah penguasanya, kitalah pencipta sholatnya badan, kitalah pencipta puasanya badan, kitalah pencipta seluruh ibadah-ibadahnya badan, kitalah pencipta ilmu-ilmu yang kita anggap sebagai ilmu milik manusia kita. Inilah yang dikatakan makna bertuhan, yakni hadirkan Allah di dalam hati kita dan usirlah dan gaibkan kewujudan diri manusia kita. Nah, ini pas dengan pelajaran tauhid, pelajaran mengenal Allah. Allah yang wujud, makhluk yang gaib. Bukan seperti selama ini, makhluk yang wujud menjadi Tuhan, sedangkan Allah digaibkan seperti layaknya makhluk. Nah, maka dari itu mari kita renungkan, mari kita tafakuri kesalahan-kesalahan kita selama ini dalam bertuhan. Tafakur sebentar itu derajatnya melebihi apapun yang sudah kita amalkan, yang sudah kita syariatkan selama ini. Tidak ada apa-apanya semua itu dibanding tafakur, meskipun hanya sejenak. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wa akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.